Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Mu'taqad Ahli Sunnati wal Jamaah atau ijma' salaf dalam akidah oleh Al-Imam Harb Al-Kirmani rahimallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Baik, sekarang kita sampai pada poin ke-46. Namun karena ini ada kaitan dengan poin 45, kita baca lagi sebagian atau bagian awal dari poin 45. Al-Imam Harb Al-Kirmani rahimahullah berkata, wa huwa 'alal arsy fawqas sama'is sabi'ati, dan dia Allah ada di atas arsy, di atas langit yang ketujuh. Kemudian poin yang ke-46, kata Imam Harb Al-Kirmani rahimahullah, fa in ihtajja mubtadi'un au mukhalifun au zindiqun biqaulillahi tabaraka wa ta'ala ismuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata beliau, kalau ada ahlil bid'ah atau orang yang menyelisihi ijma' salaf tadi, Allah di atas arsy, atau ada orang zindik, ya, munafik, berhujjah dengan firman Allah Ta'ala surat Qaf 16, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Wa biqaulihi, dan berdalil dengan firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Surat Al-Hadid ayat keempat, wa biqaulihi, dan dia juga berhujjah dengan firman Allah, ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum, tidaklah ada 3 orang berbincang-bincang, berbisik-bisik kecuali dia Allah yang keempatnya. Surat Al-Mujadilah ayat yang ke-7. Wa nahwi hadza min mutasyabil Quran, atau yang semisal dengan ini yang dijadikan hujjah dari ayat-ayat yang mutasyabihat, yang samar-samar.
Maka kata Imam Harb Al-Kirmani, fakul, maka katakan, jawablah syubhat di atas, hujjah mereka di atas, innama ya'ni bidzalika al-ilma. Bahwasanya yang dimaksud dengan ayat-ayat tadi adalah ilmunya Allah. Li'anna Allah tabaraka wa ta'ala alal arsy fawqa sama'i sabi'ah. Karena Allah ada di atas aras, ada di langit yang ketujuh, yang paling tinggi al-ulya. Ya'lamu dzalika kullahu. Dia Allah mengetahui semuanya. Wa huwa ba'inun min khalqihi. Dan dia terpisah dari makhluknya. La yakhlu min ilmihi makanun. Tidak tersembunyi baginya ya tempat mana saja. Taib ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada poin ke-46 ini, Al-Imam Harb Al-Kirmani rahimahullah membawakan syubhat alil bid'ah yang ini sudah masyhur di kalangan mereka. Makanya beliau mengatakan jika ada alil bid'ah berhujjah. Karena apa? Tidaklah yang mengingkari Allah di atas langit kecuali ahli al-bid'ah. Ya, karena ini merupakan usul al-aqidah, usul sunnah. Yang menyimpang darinya dia mubtadi'. Alil bid'ah kebiasaan mereka menentang ayat-ayat yang muhkamat dibenturkan dengan yang mutasyabihat. Dan ini seperti yang Rasul telah isyaratkan ya, sebagaimana dalam hadis yang sahih beliau mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau engkau melihat ada orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat, maka ketahuilah mereka itu yang disebut oleh Allah dalam firman-Nya surat Ali Imran ayat yang ke-7, yaitu firman-Nya fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, kesesatan, penyimpangan, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat untuk mereka takwil sesuai dengan hawa nafsu mereka, untuk mereka mendatangkan fitnah. Dan dari sini kita tahu bahwasanya ayat-ayat tentang tauhid asma wa sifat ayat yang muhkamat. Ini bantahan kepada alil bid'ah yang juga mengatakan ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah itu mutasyabihat. Ini batil. Karena sekali lagi yang mutasyabihat itu adalah yang mereka jadikan hujjah untuk membantah ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah. Dan kita ingat ucapan Imam Malik, gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, al-istiwa ma'lum. Ya, ayat-ayat tentang sifat Allah di antaranya sifat istiwa maklum, sudah diketahui, bukan mutasyabihat. Kalau mereka tidak paham, ya maka wajib bagi mereka untuk bertanya kepada ahli ilmu, bukan untuk dibenturkan dengan ayat-ayat yang mutasyabihat. Makanya kata Imam Harb Al-Kirmani, yang mutasyabihat itu yang mereka jadikan hujjah untuk menolak istiwa Allah di atas al-arsy. Sekali lagi, kata Imam Harb Al-Kirmani, alil bid'ah, mereka pakai ayat-ayat untuk mengingkari istiwa Allah di atas arsy. Dan ini kebiasaan mereka. Mereka berkeyakinan dulu baru cari dalil. Mereka seenaknya mengotak-atik ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah beliau membawakan syubhat alil bid'ah, dan sekali lagi ini masih banyak dipakai oleh alil bid'ah sampai detik ini, ya, syubhat ini. Dan ini salah satu faedah kita belajar akidah salaf, bahwasanya syubhat alil bid'ah itu terus dipakai sepanjang masa. Dan ini intinya likulli qaumin warithuhu. Setiap kaum ada pewarisnya. Ahlul bid'ah ada pewarisnya sampai detik ini. Yang mengingkari Allah di atas aras, kelompok Jahmiyah dari awal.
Bahkan lebih dari itu, Fir'aun yang mengingkari pertama kali Allah di atas langit. Seperti yang sudah kita sampaikan dari ayat, ya Hamanu binili sorhan la'ali ablul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilai Musa wa inni la'adhunnu kadhibah. Fir'aun punya pewaris Jahmiyah. Jahmiyah punya pewaris sampai detik ini. Kelompok ahli kalam dari Asy'ariyah dan yang semisal dengan mereka. Likulli qaumin warithu. Setiap kaum ada pewarisnya. Ahli sunnah ada pewarisnya. Ahli bidah, mereka mewarisi hujah-hujah nenek moyang mereka. Maka ahli sunnah juga ada demikian. Maka sekali lagi harus betul-betul seorang yang mengaku ahli sunnah antusias, semangat dalam mempelajari hujah-hujah ulama salaf, karena sekali lagi lawan mereka sejak dahulu ya memiliki pewaris dan mewaris juga hujah-hujahnya. Kalau tidak belajar akidah salaf, maka berat untuk menghadapi ahlul bidah tersebut. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kemudian dijawab oleh Imam Harab Al-Kirmani setelah dibawakan inilah syubhatnya lil bidah, maka dijawab bahwasanya arti wa nahnu aqrab ilai min hablil warid ini berkaitan dengan ilmunya Allah. Insyaallah akan ada nanti perincian di footnote. Cuma secara global Imam Harab Al-Kirmani menjawab bahwasanya ayat yang mereka pakai untuk menentang Allah di atas langit, di atas aras ini ya tidak connect, karena ayat-ayat itu berkaitan dengan sifat ilmunya Allah, bukan dengan zatnya Allah. Zatnya Allah ada di atas aras, namun ilmunya Allah di mana-mana. Ini kesimpulannya tadi. Karena Allah tabaraka wa ta'ala di atas aras, di langit yang ketujuh yang paling tinggi, dia mengetahui semuanya ini. Tidak tersembunyi bagi Allah sesuatu apapun. Dan ini juga sama dengan ungkapan Imam Malik rahimahullah, Allahu fis sama wa ilmu fi kulli makan. Allah ada di atas langit dan ilmunya di mana-mana. Dan poin ini sebetulnya mengulang poin 44 yang kemarin tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu. Taib, kemudian ini sebetulnya sudah kita baca footnote yang kedua. Namun tidak ada masalah kita baca lagi. Paling tidak biar kita lebih mantul, lebih kokoh lagi keimanan kita, akidah kita tentang hal ini, dan juga agar ahli bid'ah lebih melek bahwasanya inilah akidah salaf yang sesungguhnya. Dan ini ijma' mereka, tidak ada khilaf di antara salafus saleh. Qala At-Talamanki rahimallah, ini sudah kita sampaikan. Ulama dari mana ini? Andalus. Nah, yang wafat tahun 429 Hijriah, abad kelima Hijriah. Rahimahullah ta'ala, beliau berkata, wa ajma'al muslimun min ahli sunnah ala anna makna qawlihi wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ijma' kaum muslimin dari ahli sunnah mengatakan makna firman Allah. Dibahas terlebih dahulu tentang firman Allah Al-Hadid ayat keempat, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Wa nahwi dzalik minal Qur'an anna dzalika ilmu. Kata Imam At-Talamanki bahwasanya ijma' ahlu sunnah mentafsirkan ayat tersebut dengan ilmunya Allah. Yang dimaksud bersama kalian yaitu ilmunya Allah. Ini ijma', nggak ada khilaf tentang tafsir ayat ini. Bukan zat Allah di mana-mana. Ya, sekali lagi, ini adalah ijma' kaum muslimin. Ijma' ulama ahlu sunnah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kalian di mana saja kalian berada, yaitu ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna Allah fawqas samawati bidzatihi, dan bahwasanya Allah di atas langit dengan zatnya, mustawin ala arsy kaifasya, dia istiwa di atas arsy-Nya sesuai dengan kehendaknya. Maka sesat yang menyelisihi ijma' salaf ini. Dan sudah kita sampaikan, akidah ini bukan
karangan Ibnu Taimiyah, apalagi Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, sekali lagi ini sudah ijma dari zaman para sahabat Rasulullah SAW. Dan sudah kita sampaikan kalau mau diadu, ya, ada fulan-fulan dari ulama sekarang yang mengatakan Allah ya tidak di atas arsy, atau ya sebagian dari ulama misalnya kita katakan para sahabat semua ijma mengatakan Allah di atas al-arsy, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mau menang siapa? Ya kalau diadu istilahnya bagaimana kedudukan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut, tidak ada duanya. Khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Ya sampai abad generasi berikutnya juga demikian, ijma mereka mengatakan Allah ada di atas al-arsy, namun ilmunya di mana-mana. Kemudian waqala al-Ajuri fi syariah, Imam al-Ajuri dalam kitabnya Asy-Syariah berkata, dan ini sudah kita lewati dalam kitab Al-Mukhtar fi Usulis Sunnah, beliau berkata walladzi yadhhab ilai ahlul ilmi annallaha subhanahu ala arsyihi fawqa samawatihi. Pendapat para ulama bahwasanya Allah ada di atas arsy, di atas langitnya, wa ilmuhu muhitun bi kulli syai'. Namun ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Fa in qala qailun fa'ish. Ini singkatan dari fa'ayu syai'in. Ish, ya, ayu syai'in maknanya. Fa'ish. Makna qalihi, apa makna firman Allah? Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'hum aina ma kanu. Yang sudah kita terjemahkan tadi, tidaklah ada 3 orang berbisik-bisik kecuali Allah yang keempat, tidaklah 5 orang berbisik-bisik kecuali Allah yang keenam, dan tidaklah yang kurang dari itu atau yang lebih kecuali Dia Allah bersama mereka di mana saja mereka berada. Wa huwa ma'hum aina ma kanu. Ini sama dengan surat Al-Hadid tadi. Allati biya yahtajun, yang dijadikan hujjah oleh ahli bidah. Qila lahu, maka dijawab sama dengan ucapan at-Talaman kita di ilmuhu subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud Allah bersama mereka di mana saja mereka berada, yaitu ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini bukan takwil sebagaimana klaim ahli bidah. Kan wa huwa ma'akum, kok ditafsirkan ilmunya Allah sedangkan kata-kata Dia. Maka ya kata para ulama ini bukan takwil, karena redaksi ayatnya dari awal sampai terakhir itu berkaitan dengan ilmunya Allah. Dan sekedar pembahasan dalam bahasa, ya kata-kata ma'ah, bersama, itu limutlaqil musahabah. Artinya bersama tidak harus, tidak ada kelaziman satu tempat nempel, ya, karena kata-kata ma'ah sesuai dengan redaksinya. Contoh, Allah berfirman tentang para sahabat Rasul, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Muhammad adalah utusan Allah dan yang bersama beliau. Siapa itu? Para sahabat. Apakah para sahabat semuanya nempel ya dengan Rasul? Ya, di mana dan kapan saja? Tidak ada kata-kata seperti itu. Kata-kata ma'ahu, bersama beliau dengan keimanan, ya, dengan apa? Ittiba mereka kepada sunnah Rasulullah SAW. Demikian pula yang sudah sering kita contohkan, dan ini juga diucapkan oleh Imam Abu Hanifah dan yang lainnya, kata-kata bersama ini tidak harus nempel seperti orang ngirim surat kepada istrinya, aku senantiasa bersamamu di mana saja aku berada, meskipun dia sudah di luar kota atau bahkan di luar negeri. Ini kebersamaan dengan kasih sayangnya, dengan cintanya, sakinah mawaddah warahmahnya. Tidak harus namanya ma'a itu Demikian pula pernah kita dengarkan dari ahli kalam di zaman ini juga, kalian yang mengaku salafi atau syekh salafi, mereka juga mentakwil tentang ma'a bersama diartikan menolong.
Kan kita sering membahas al-ma'iyah ada berapa? Ada dua. Ma'iyatul ada dua. Ma'iyah pertama apa? Al-ama, kebersamaan Allah secara umum. Allah melihat hamba-hambanya. Itu yang kita bahas tadi. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Al-ma'iyah yang kedua apa? Al-khasah. Yaitu yang artinya apa? Allah menolong hambanya, Allah melindungi hamba-hambanya, termasuk dari apa? Kalangan para anbiya wa rusul, para sahabat, wali-wali Allah. Sebagaimana firman Allah, la tahzan innallaha ma'ana. Kok ditafsirkan? Innallaha ma'ana, Allah bersama kalian, Allah bersamamu, menolongmu, menjaga. Ini takwil kata mereka. Ini orang yang jahil murakkab, tidak paham uslub bahasa Arab. Dan ini sekali lagi, kata-kata bersama nggak harus nempel sesuai dengan redaksinya. Contoh kata para ulama, ikhtalafa al-ulama fi hukmi tarikis shalah amdan. Misalnya, dalam bahasa Arab misalnya, ulama berselisih pendapat tentang hukum orang yang meninggalkan sholat, itu maksudnya sholat wajib secara sengaja. Qala Imam Ahmad annahu kafirun. Imam Ahmad berkata, orang itu apa? Kafir. Wa qala Syafi'i la yakfur, tidak kafir. Misalnya, ana mengatakan wa ana ma'asy-Syafi'i. Ana bersama imam, apakah ana bersama Imam Syafi'i? Nempel duduk bareng gitu, satu tempat, satu majelis? Hah? La. Namun arti ana ma'asy-Syafi'i, ana uayyid ra'yahu. Ana uayyid qaulahu. Ini sudah apa? Maklum dalam bahasa Arab. Paham ya? Jadi sekali lagi kata-kata ma'a secara bahasa, entah bahasa Arab atau bahasa kita, maknanya sesuai dengan apa? Redaksinya. Namun ahli bidah mereka ingin memaksakan kita untuk apa? Kalian juga sama-sama mentakwil dengan kita. Tidak. Naudzubillah, kita tidak sama. Kita ikut salaf yang tidak pernah mentakwil. Kalau kalian kira itu takwil, itu karena kebodohan kalian. Di antaranya tadi makna apa? La tahzan innallaha ma'ana. Ini kata-kata jangan engkau bersedih wahai Abu Bakar As-Siddiq karena Allah bersama kita. Ini kebersamaan bukan sekedar Allah melihat, mengawasi, mendengar, bahkan lebih dari itu Allah pasti akan apa? Menolong kita. Ini ucapan Rasul kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ini bukan takwil, namun ini redaksi apa? Uslub bahasa Arab demikian. Kata-kata ma'a bersama sesuai dengan apa? Redaksinya. Paham ya? Taib. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kata Imam Al-Ajuri rahimahullah, wallahu azza wa jalla ala arsyihi. Allah azza wa jalla di atas arsy-Nya, wa ilmuhu muhitun bihim, sedangkan ilmunya Allah meliputi manusia semuanya. Wa bi kulli syai'in min khalqihi kadza fassarahu alul ilmi. Inilah yang ditafsirkan oleh para ulama. Surat Al-Hadid ayat keempat, surat Al-Mujadilah ayat ketujuh, itu maknanya ilmunya Allah. Dan ini sudah sering kita sampaikan. Dalam surat Al-Hadid misalnya, Allah memulai dengan kata-kata huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal arsy. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Dia istiwa di atas arsy. Zatnya Allah istiwa di atas arsy. Kemudian Allah membahas tentang ilmunya, menjelaskan tentang ilmunya. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma yarju fiha wa huwa ma'akum ainama kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Dia Allah yang mengetahui apa yang masuk ke bumi dan apa yang keluar dari bumi, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke atas langit. Allah menjelaskan tentang ilmunya di mana-mana. Kemudian Allah mengatakan Dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Kemudian Allah tutup ayatnya dengan ilmunya juga. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Maka kata-kata Dia bersama kalian dengan apa? Ini bukan ta'wil karena redaksi ayatnya berkaitan dengan apa? Ilmunya Allah. Kata-kata huwa ma'akum diapit dengan pembahasan masalah apa? Ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham dong? Taib dites.
Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ini berkaitan dengan apa? Kok tahu antum berkaitan dengan in, padahal kan wa huwa ma'akum, dia. Nah, apa jawabannya? Hah? Nah, cukup simpel sebetulnya. Cuma kalau ngantuk susah. Ya. Yaitu apa? Kita tahu itu ilmunya Allah karena redaksi ayatnya berkaitan dengan ilmunya Allah. Kalau mau ditambahi, dan itu ijma' salaf, ijma' ulama dalam mentafsirkan apa? Ayat tersebut. Sekali lagi ini kita wajib pahami karena terkadang ya mungkin pernah kita, dan ini pernah kejadian dengan anak pribadi. Pernah kita waktu umrah, ya waktu kita masih kuliah, kita umrah, kita waktu tawaf kalau nggak salah waktu itu, kemudian ada waktu azan, kita berhenti duduk di ya tempat tawaf itu, ada orang Mesir, ya kenalan, ya. Kemudian ketika anak tahu dari Jamiah Islamiyah, ya dia mulai membahas masalah din, masalah akidah. Aina Allah ya katanya. Bisa mak? La. Kemudian membacakan ayat tadi, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Alhamdulillah kita punya apa? Bantahan untuk syubhat tersebut. Kita katakan, ikral ayat kamilah. Bacalah ayat secara apa? Sempurna. Ya. Kita katakan itu adalah apa? Ilmunya Allah bisyak. Karena memang siak ayatnya, redaksi ayatnya berkaitan dengan apa? Paham? Nah, asyubah khatafah, bahaya kalau kita nggak tahu jawabannya. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kemudian dinukilkan lagi oleh pentahqiq wa qala Ibnu Abdul Bar rahimallah fi tamhid wa amma ihtijajum bi qawlihi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalik wala aktsar illa huwa ma'hum aina ma kanu. Adapun hujjah mereka dengan ayat surat Mujadilah tadi, kata Imam Ibnu Abdul Bar, fala hujjata lahum fi dhahiri hadil ayah. Tidak ada hujjah bagi mereka dalam dohirnya ayat ini. Dohirnya saja tidak benar. Kalau diartikan Allah zatnya bersama manusia. Sekali lagi, dohirnya ayat itu enggak seperti yang mereka apa? Pahami. Karena sekali lagi, dohirnya ayat berkaitan dengan redaksi apa? Ayat. Nah, li'anna ulama as-sahaba. Bahkan kata Imam Ibn al-Barbar, karena ulama para sahabat wa tabi'in alladzina hamaltu anhumut ta'wil fil Quran, yang aku ambil takwil dari mereka tentang ayat Al-Quran, qalu fi ta'wili hadil ayah. Mereka semuanya, yaitu para ulama sahabat, para ulama tabi'in, semuanya sepakat mentafsirkan ayat tadi Al-Mujadilah ayat ke-7, ya, huwa alal arsy wa ilmuhu fi kulli makan. Dia Allah ada di atas aras, ilmunya yang di mana-mana. Ya, sekali lagi, sungguh terang benderang akidah yang satu ini. Dalilnya qala Allah, qala Rasul, qala as-sahaba, qala tabi'un, ijma' salaf. Ya, maka sungguh buta alil bidah yang tidak melek-melek tentang akidah yang satu ini. Ini akidah yang sekali lagi terang benderang di zaman para sahabat, para at-tabi'in. Wa ma khalafahum fi dzalik ahadun yuhtaju bi qawlihi. Bahkan kata Imam Ibnu Abdul Bar, tidak ada satu pun yang menyelisih mereka. Mereka siapa di sini? Para sahabat, para tabi'in. Tidak ada yang ngeyel, yang membantah di zaman para sahabat, para tabi'in tentang Allah di atas al-aras dan ilmunya di mana-mana. Tidak ada. Kecuali mulai zaman tadi Al-Jahmiyah, Jahm bin Safwan dan para pengikutnya, dan diteruskan oleh yang lainnya dari ahli al-kalam. Faham dong? Baik. Kalau tiga nuklian tadi dari At-Talamanki, Al-Ajuri, Ibn Abdul Bar itu membahas tentang wa huwa ma'akum aina ma kuntum, tentang Al-Ma'iyah, surat Al-Mujadilah juga ayat ke-7. Sekarang dibahas
tentang wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan ini banyak ya orang-orang yang awam khususnya ketika kita kajian pembahasan ini terkadang muncul syubhat ini. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Maka kita baca tahqiqnya di sini. Ya sebenarnya tahqiq ini kayak syarah sebetulnya, luar biasa pentahqiq. Jazakallahu khairan. Wa amma qaulu ta'ala, adapun firman Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ya kalau mungkin pernah suatu saat kita terjemahkan ada urat nadinya, ini zalatul lisan ya, urat al-warid, urat lehernya. Kata pentahqiq, falil ulama fiha qaulan. Ulama salaf, ulama ahli sunnah punya dua pendapat penafsiran tentang kata-kata nahnu di situ. Wa nahnu, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ahaduhuma, pendapat yang pertama mengatakan annal murada biha qurbullahi ta'ala bimalaikati. Atau kalau mau lebih terangnya, qurbul malaikah, kedekatan para malaikat. Ya. Jadi kata-kata nahnu, kata sebagian ulama tafsir, ini yang dimaksud adalah para al-malaikah. Nahnu di situ artinya apa? Malaikat. Baik, kita mau bacakan sedikit dari tafsir Ibnu Katsir tentang surat Qaf, ya, ayat berapa tadi? 16. Baik, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, yakni malaikatahu ta'ala. Yang dimaksud dengan kami di situ adalah apa? Para malaikat. Kalau ada misalnya alil bid'ah yang membantah, berarti antum juga apa? Mentakwil. Kok nahnu di sini diartikan apa? Malaikat. Sama dengan jawabannya tadi. Kata para ulama, dan ini alhamdulillah sudah pernah kita kaji dalam kajian Al-Qawaidul Muslah ketika di kajian Zoom Al-Kautsar. Ya, nanti yang sudah pernah ikut kajian murajaah lagi, ya. Ini juga dibahas. Jawabannya sama, itu bukan takwil. Karena apa? Redaksi ayatnya itu juga berkaitan dengan para malaikat. Coba antum lanjutkan ayatnya. Ya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid id yatalaqqal mutalaqiyani anil yamini wa anis shimali qa'id ma yalfidhu min qaulin illa ladai raqibun atid. Paham ya? Paham? Jadi jawabannya sama. Baca kelanjutan ayatnya. Itu berkaitan dengan para malaikat. Artinya bukan takwil. Paham? Kemudian yang kedua, kalau ada yang membantah lagi. Nahnu, kan Allah yang berfirman. Kok Allah menyandarkan kepada apa? Para malaikat. Paham? Namanya kami. Ya, kata mereka ahli bidah. Kok diterjemahkan atau diartikan malaikat, sedangkan kami dalam ayat itu apa? Secara umum artinya apa? Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Kita jawab, enggak semuanya. Contoh apa? Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Apabila kami membacakan Al-Qur'an, maka ikutilah wahai Muhammad. Ini berkaitan, sepakat ulama mengatakan ayat ini berkaitan dengan malaikat Jibril yang mengajari Nabi Muhammad SAW apa? Al-Quran. Yang membaca siapa? Malaikat Jibril. Tapi Allah mengatakan qara'na, kami. Paham? Yang membacakan. Paham dong? Jadi sekali lagi, ini bukanlah takwil. Ya, maka dengan demikian pula ayat ini kata-kata nahnu bukan takwil kalau diartikan para malaikat. Paham dong? Karena ayat selanjutnya berkaitan dengan para malaikat Allah. Nanti dilihat lagi terjemahannya surat Qaf, ya, ayat 16 tadi ya, sampai
beberapa ayat berikutnya tentang para malaikat Allah. Fahim dong? Fahim dong? Baik. Ini tafsir yang pertama, kata-kata wa nahnu, kami di situ para malaikat. Maka kalau diterjemahkan, diartikan para malaikat, nggak ada masalah, sudah selesai. Paham dong? Nggak ada pertentangan antara ayat ini dengan masalah apa? Allah istiwa di atas al-arsy. Karena yang dekat dengan manusia, yaitu adalah apa? Para malaikat Allah. Apalagi kalau antum ya baca lagi tentang ayat-ayat yang mau terakhir dari surat Al-Waqiah. Ini juga berkaitan dengan hal ini. Yang ini juga disebutkan Syekh Muhammad Al-Utsaimin dalam Qawaidul Muslah. Bahwasanya ayat ini berkaitan dengan malaikat yang mau mencabut nyawa orang yang dalam sakaratul maut. Paham? Malaikat langsung yang mencabut nyawa manusia. Makanya mereka dekat kepada manusia dibandingkan urat apa? Leher. Yang dekat di situ siapa? Para malaikat. Paham? Kata-kata nahnu bukan Allah, namun apa? Para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama juga, kata-kata nahnu kok diartikan malaikat, padahal secara umum tadi nahnu adalah Allah. Maka ini mirip dengan kata-kata misalnya ada ketua takmir mengatakan alhamdulillah kami sudah membangun misalnya beberapa toilet di belakang masjid misalnya. Apakah ketua takmir yang nyemen, yang ngaduk semennya, apakah demikian? Bukan. Namun siapa? Tukang. Namun karena dia yang membiayai, yang menyuruh, maka tidak ada masalah diidofahkan kepada yang menyuruh. Dan ini juga dalam Al-Quran banyak. Sebagai dalam ayat Allah, Allah yatawafal anfus, Allah yang mewafatkan jiwa. Dalam ayat kul yatawafakum malakul maut, Allah menyandarkan orang itu dimatikan kepada malakul maut dan terkadang kepada dirinya. Padahal yang jelas-jelas mencabut nyawa langsung siapa? Malaikat. Namun disandarkan kepada dirinya karena dirinya apa? Yang memerintahkan. Paham? Ya, sekali lagi kalau ngantuk nggak bisa paham. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Jadi sekali lagi tafsir yang pertama, kata-kata kami dekat kepadanya daripada urat lehernya, kami di situ siapa? Para malaikat. Paham dong? Dan itu sekali lagi tidak salah. Wastadallu ala dzalik bisyaqil ayat. Ini yang kita isyaratkan tadi. Kenapa mereka mentafsirkan kata-kata nahnu dengan malaikat? Karena redaksi ayatnya demikian. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid id yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamin wa 'anil shimali. Baik, untuk biar lebih mantulnya mau kita bacakan aja terjemahannya. Baik. Ayat yang ke-16 tadi kita baca dari awalnya, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Id yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Yaitu ketika dua malaikat mencatat amal perbuatan. Paham? Jadi tidak salah kalau ada ulama yang mentafsirkan kata-kata kami lebih dekat kepadanya, yaitu para malaikat. Karena ayat selanjutnya berkaitan dengan para malaikat yang mencatat amal perbuatan manusia. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Ma yalfidu min qaulin illa ladai raqibun atid. Tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Paham dong? Kemudian wastadalu ala dzalika bisyaqil ayah. Wa ila hadza dzahaba ba'dul mufassirin kat-Tabari wa Ibnu Katsir rahimahumullah taala. Dan inilah pendapat Imam Ibnu Jarir At-Tabari, bapak tafsir Al-Quran, dan juga Ibnu Katsir. Dan sudah kita bacakan tadi tafsir beliau.
Taib, insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu taala alam. Taib, kita lanjutkan sedikit lagi. Kata pentahqiq ya ulama berbeda pendapat tentang kata-kata wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ada dua pendapat, dua-duanya tidak salah. Yang pertama mentafsirkan nahnu dengan malaikat ya, karena redaksi ayat selanjutnya berkaitan dengan para malaikat, dan itu tafsir dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan diikuti oleh Imam Ibnu Katsir yang sudah kita baca tadi tafsir beliau. Wa rajjahahu Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim, dan hal ini dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga murid beliau Al-Imam Ibnu Qayyim. Ya, memang inilah sebetulnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak ngarang sendiri. Ya, beliau hanya mengikuti yang sebelum beliau. Wa qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa hadha huwal ma'ruf 'anil mufassirin al-mutaqaddimin minas salaf. Dan ini yang sudah dikenal oleh para ulama tafsir yang terdahulu dari kalangan ulama as-salaf. Baik. Kemudian wal qaul tsani, adapun pendapat yang kedua mengatakan anal murada bil qurbi huna al ilmu. Yang dimaksud kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Kalau ditafsirkan di situ Allah, maka yang dimaksud adalah ilmunya Allah dekat kepada hamba dibandingkan urat lehernya. Ini juga sama. Hujahnya apa? Karena siap. Karena redaksi ayatnya juga berkaitan dengan ilmu. Jadi yang wallahu alam merojehkan tafsir nahnu itu malaikat itu karena siap ayat selanjutnya. Adapun yang mentafsirkan kami di situ adalah Allah, namun maknanya ilmunya Allah berkaitan dengan sebelumnya. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan kami, kata Allah, mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwa manusia tentang ilmunya Allah. Mereka sekali lagi dua-duanya sama berhujah dengan redaksi ayat, dan dua-duanya tidak ada kontradiksi, tidak bertentangan dengan Allah di atas al-arsy. Ana ulang lagi. Kalau menurut penafsiran yang pertama, kami di situ adalah malaikat yang lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya. Kalau yang diartikan malaikat sudah nggak ada masalah lagi. Ya, nggak ada masalah dengan Allah fi as-sama. Paham? Seandainya dikatakan nahnu di situ adalah Allah lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, arti dekat di situ adalah ilmunya Allah. Tidak bertentangan juga dengan Allah zatnya di atas al-arsy. Maka sekali lagi terbantahkan hujah-hujah alil bid'ah yang memakai dua redaksi ayat tadi. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum atau wa huwa ma'ahum aina ma kanu, dan juga wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nah, kata beliau al murad bil qurbi huna al ilmu awil ilmu wal qudrah wa ilaihi zahabat Talamanki wal Baghawi wa ghairuhuma. Dan ini pendapat At-Talamanki, Imam Baghawi, dan juga pendapat dari al-muallif, yaitu siapa? Imam Harab al-Kirmani, yang mengatakan innama ya'ni bidzalikal ilm. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan ayat-ayat tadi yang beliau sebut itu adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang paham? Paham semua? Alhamdulillah. Ima paham semua atau Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.